Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun kita belum bisa bertemu secara tatap muka langsung. Untuk kali ini kita akan belajar matematika peminatan. Nah, untuk semester ini materinya hanya satu saja, yaitu terkait fungsi eksponen dan juga fungsi logaritma. Nah, untuk pertemuan kali ini kita awali dari yang paling mudah, yaitu definisi dan sifat eksponen. Namun sebelum itu, karena kita belum pernah ketemu, nah ini saya perkenalkan kembali diri saya ya. Nama lengkap Irmawan, karena nanti kalian bisa manggil Pak Wawan atau manggil Pak Irmawan bisa. Alamat asal, saya yakin tidak ada yang satu daerah dengan saya karena saya cukup jauh, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Kalau dari Mandua itu sekitar 36 km. Tempat tanggal lahir Karanganyar 16 Oktober 1991. Kemudian email, Instagram, Facebook maupun nomor HP seperti yang tertera di situ. Misalkan kalian ada kesulitan terkait belajar matematika, boleh WA saya, bisa di IG ataupun lewat email seperti itu ya. Oke, langsung saja kita akan belajar terkait definisi dan sifat eksponen. Baik, kita mulai. Definisi eksponen kita ulas kembali yang dulu pernah kalian pelajari. Bilangan kuadrat tentu sudah pernah belajar 4 pangkat 2 dulu kalau dipelajarkan di SMP MTS bagaimana? 4 kali 4. Kemudian misalkan ada lagi 5 pangkat 2, jadinya adalah 5 kali 5. Ini bilangan kuadrat dulu sudah. Kemudian ada yang kubik. Kubik itu pangkat 3 ya, berarti 2 pangkat 3 contohnya. Ini berarti 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya eksponen yang sudah kalian pelajari. Nah, ini kita perdalam lagi. Misal sekarang saya punya nih 4 pangkat 5. Enggak kelihatan 5-nya. 4 pangkat 5 berarti gimana? Ya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 dikali sebanyak 5 kali ya. Kalau misalkan punya lagi nih M pangkat 3 bagaimana? Ya sama, M kali M kali M. Ya, tak garis dulu. Kemudian misal lagi ada 2 pangkat N. Nah, kalau 2 pangkat N gimana ya? Sama sebenarnya, konsepnya sama. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sebanyak N kali ya, sebanyak N kali atau N faktor. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa membuat definisi sederhana. Apa itu eksponen? Eksponen dapat didefinisikan, misalkan saya punya A pangkat M, maka ini sama saja A kali A kali A sebanyak M kali atau M faktor. Inilah yang dimaksud atau definisi dari bilangan berpangkat. Gampang ya? Semoga paham. Paham ya? Mudah. A pangkat M, A kali A kali A kali A sebanyak M kali. Nanti kalau A pangkat N sama, A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, N-nya nanti tinggal berapa? Kita sesuaikan. Nah, definisi sudah, kita lanjut kepada yang kedua, yaitu sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Nanti ada beberapa sifat yang perlu kita pahami bersama. Oke, kita mulai sifat yang pertama. Apa ya?
Misal kita punya A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka ini nanti hasilnya adalah A pangkatnya ditambah. Nah ini yang dipangkatkan sama-sama A, pangkatnya beda nih, M dan N. Operasinya perkalian, tinggal kita tambah. Bener nggak nih? Kita buktikan. Kita bukti dengan contoh ya. Yang pertama, misalkan kita punya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 berdasarkan definisi bisa kita jabarkan jadi 2 kali 2 kali 2, 3 kali ya. Kemudian 2 pangkat 2, 2 kali 2. Coba hitung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Makanya ini berubah jadi 2 pangkat 5. Nah, sama kan? Ini 2, kalau pakai sifat pangkatnya ditambah, 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Bener ya? Paham ya? Ini sifat yang pertama. Kita lanjut sifat yang kedua. Ada perkalian, biasanya ada pembagiannya. Nah, misal saya punya A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama perkalian, yang kedua pembagian, nanti mudah, tinggal kita kurangi ya. A pangkat M kurangi A pangkat M dikurangi N. Nah, sama, kita coba contoh deh. Misalkan saya punya 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, berapa nih? Coba kita jabarkan. 3 pangkat 4, 3-nya sebanyak 4 kali ya. Kemudian 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Nah, ini karena pembagian, ini boleh kita coret ya, kita hilangkan, tinggal 3 kali 3. 3 kali 3, 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 2, mohon maaf, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2, berdasarkan sifat pangkatnya dikurangi, 4 dikurangi 2, 2, betul ya. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat berikutnya apa ya? Ini gini. Misal saya punya A kali B pangkat M ya. Nah, ini ada perkalian bilangan dipangkatkan, itu bisa kita jabarkan atau bisa kita buka kurungnya, masing-masing kita pangkatin. A pangkat M kali B pangkat M. Nah, ini nanti buktinya bisa coba kalian cek sendiri ya. Oke, berikutnya sifat keempat ya. Gini, misal saya punya A pangkat M dipangkatin lagi N gitu. Nah, ini dengan sifat ketemunya mudah. Ini pangkatnya tinggal kita kali A pangkat M kali N, atau karena perkalian boleh juga dibalik, jadi A pangkat N kali M. Nah, ini nanti buktinya juga bisa kalian cari di rumah ya. Berikutnya sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1 ya, pasti 1. Nah, ini untuk nomor 5 tak buktikan lagi deh, karena ini lumayan mudah, muat kalau tak tulis di papan ya. Misal saya punya A
pangkat 2 saya bagi dengan A pangkat 2. A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 berapa? Suatu bilangan dibagi bilangan yang sama mesti hasilnya 1 ya. 1. Nah, berdasarkan sifat nomor 2, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 berarti A pangkat 2 dikurangi 2, 2 kurangi 2, 0. Nah, benar kan? A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, lanjut ke sifat yang nomor 6. Kita pindah dulu. Sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 itu begini. Misal ada pangkat negatif A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M ya. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M ya. Contohnya begini. Contoh nomor 6 ya. Contoh nomor 6 ya. Misal saya punya 4 pangkat min 2. Nah, ini nanti artinya sama dengan 1 per 4 pangkat 2. 1 per 4 pangkat 2 berapa? 1 dibagi 4 pangkat 2. 4 kali 4 16. Ini ya. Kemudian sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7, misalkan saya punya A pangkat M per N. Jadi berupa pangkat pecahan. Nah, itu bisa kita ubah ke bentuk akar. Jadi begini. A pangkat M akar N ya. A pangkat M akar N. Akar pangkat N ya. Misal kalau saya punya lagi berarti kalau A pangkat 1 per 2 berarti A pangkat 1 di sini nanti akar pangkat 2. Paham ya? Itu beberapa sifat terkait eksponen atau bilangan berpangkat. Cukup 7 saja. Ini balik ke slide sebelumnya. Yang pertama A pangkat M kali A pangkat N, pangkatnya ditambah. Kemudian A pangkat M bagi A pangkat N, pangkatnya dikurang. Kemudian suatu perkalian bilangan dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal kalau kurungnya dibuka nanti masing-masing dipangkatkan. Kemudian nomor 4, suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikali. Kemudian A pangkat 0, semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya mesti 1. Nah, perlu ngitung-ngitung lagi. Kemudian A pangkat negatif itu sama dengan seper ya, seper. Kemudian A pangkat M per N nanti jadi A pangkat M akar pangkat N. Seperti itu ya. Ada 7 sifat yang perlu dipahami gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh penggunaan atau persamaan eksponen ini bagaimana nanti ketika dalam soal seperti itu. Kita masuk ke contoh. Ya, ini baru belajar ya, jadi tulisannya jelek sekali. Kalau di papan ya hampir sama. Contoh pertama, contoh nomor 1 ya. Misalkan saya punya 2x ditambah 4 itu sama dengan 8. Berapa x-nya? Berapa x-nya? Gimana cara mencarinya? Ya, ini misalkan ini ya. Tentukan nilai x gitu ya. Nah, contoh pertama 2x
pangkat X ditambah 4 sama dengan 8. Kalau nemu seperti ini langkahnya mudah. Yang pertama adalah disamakan dulu bilangannya. Nah, ini tetap tak tulis 2X ditambah 4, 8. Bisa nggak diubah jadi 2 pangkat berapa? Bisa. Jadi 2 pangkat 3. Nah, ini sama-sama 2, berarti dapat kita pilih nih ya, X ditambah 4 ini sama saja dengan 3. Makanya bisa kita ambil X ditambah 4 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3. Nah, ini ditambah 4 pindah ruas jadi kurang 3 kurangi 4. Maka X sama dengan negatif 1. Ketemu, maka X nya min 1. Udah ya. Kemudian nomor 2. Contoh nomor 2. Contoh nomor 2 yang gimana ya? Mudah, yang mudah lagi ya. Misalkan saya punya 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 1. Gimana caranya ya? Gimana ya? Nah, ini masih tak tulis sama 2 pangkat 2X min 1. Kita ingat 1 itu bisa kita ubah. Kalau ini 2 juga bisa kita ubah nih. 1 itu 2 pangkat berapa? Betul, 2 pangkat 0. Nah, ini karena sudah sama, kita ambil yang ini lagi. 2X min 1 maka sama dengan 0 ya. 2X min 1 sama dengan 0. Makanya 2X sama dengan 0 ditambah 1. Maka 2X sama dengan 1. X nya sama dengan, nah ini 2 kali X pindah ruas jadi apa? Jadi pembagian. X sama dengan 1/2. Udah ya. Dan lagi contoh ke 3. Contoh ketiga, kita masih pakai yang 2 saja yang mudah. Contoh ketiga, misalkan 2 kelihatan 2 pangkat X min 1 sama dengan 1/8. Misalkan ya, ini 2 pangkat X min 1 sama dengan, nah kita tahu 8 itu 2 pangkat 3. Makanya 2 pangkat X min 1 sama dengan, nah berdasarkan sifat tadi 1/2 pangkat 3 bisa kita ubah jadi 2 pangkat min 3. Nah makanya ini min 3 sama dengan X min 1. Bisa kita ambil X min 1 sama dengan min 3. Maka X sama dengan min 3 ditambah 1. X nya sama dengan min 2. Min 2. Oke, mudah ya. Oke, contoh lagi deh. Misalkan 2 pangkat 4 kali 8 pangkat 3 dibagi 4. Gimana nih ya? Nah, ini ada 2, ada 8, ada 4. Bilangan berpangkat. Kalau seperti ini, triknya adalah diubah biar bilangannya sama. Nah, ini 2, ini 8, ini 4. Kira-kira biar sama diubah jadi berapa? Kita ubah jadi 2 semua. Maka yang awalnya 2 pangkat 4 ya nggak berubah ya, tetap 2 pangkat 4. Kemudian 8, nah 8 itu kita ubah jadi berapa? Betul, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Nah ini 8 pangkat 3.
8 yang kita ubah jadi 2 pangkat 3, pangkatnya masih ini pangkat 3 lagi. Kemudian 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2. Berikutnya 2 pangkat 4 masih tetap aja kita kalikan 2 pangkat 3, pangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Betul sekali. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 berapa? 9 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini yang atas perkalian, pangkatnya ditambah ya. 4 ditambah 9 dibagi 2 pangkat 2. Enggak mau pindah sini. Oke, sama dengan 2 pangkat 4 tambah 9 13 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini pembagian, pangkatnya dikurangi 13 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 11. Nah, ini ketemunya 2 pangkat 11. Gampang ya. Nah, sebenarnya dari langkah ini tadi, dari langkah yang ini boleh kita langsung, boleh enggak? Kalau sudah paham, ini 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 9, berarti pangkatnya ditambah. Kalau ini pembagian, makanya dikurangi. Langsung ini ya, misalkan ini langsung jadi ini jadi 2 pangkat 4 ditambah 9 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 11. Boleh enggak? Ini juga boleh sekali. Jadi ada banyak cara untuk menyelesaikan soal matematika. Yang penting asalkan sesuai aturan, sesuai sifat, hasilnya insya Allah sama, gitu ya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.